Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak though. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak though. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak though. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak though. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak though. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak though. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak though. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, he a freak though. Bung Hatta, sang teladan berakhlak. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, pernahkah kita merenungkan seperti apa wajah ideal seorang pelayan publik? Seorang pemimpin sejati yang pengabdiannya tak ternilai oleh harta atau jabatan? Jawabannya, jauh sebelum akronim itu dicetuskan, telah tertulis jelas dalam lembaran sejarah bangsa kita, dalam kisah hidup seorang Muhammad Hatta. Hari ini, kita akan menyingkapkan bagaimana 7 nilai dasar yang menjadi panduan utama kita. Nilai-nilai berakhlak telah dihidupkan dengan sempurna oleh Bapak Proklamator kita, Bung Hatta. Berorientasi pelayanan. Bung Hatta bukan sekedar memimpin, ia melayani. Ia berjuang bukan untuk dirinya, melainkan agar rakyat kecil terlepas dari jerat kemiskinan dan ketidakadilan. Bukti nyatanya, kegigihannya mendirikan Koperasi Indonesia. Baginya, koperasi adalah jalan bagi ekonomi kerakyatan, wadah untuk menolong sesama, dan mewujudkan kemandirian kolektif. Ia tidak hanya memberi solusi, ia memberi jalan bagi rakyat untuk menjadi solutif bagi diri mereka sendiri. Akuntabel. Nilai ini adalah jantung dari keteladanan Bung Hatta. Kejujurannya melegenda. Pernahkah Anda mendengar kisah sepatu impiannya? Bahkan sebagai wakil presiden, Hatta menabung dari gajinya yang resmi untuk membeli sepatu yang diidamkan. Ia menolak keras menggunakan uang non-budgeter untuk kepentingan pribadi. Lebih mencengangkan lagi, setiap sisa uang perjalanan dinas yang diberikan negara selalu ia kembalikan tanpa kurang 1 rupiah pun. Bagi Bung Hatta, tanggung jawab bukan sekedar laporan, tapi tentang integritas tinggi, memegang teguh kepercayaan rakyat dan negara. Hari Kebangkitan Nasional ke-45 telah diperingati di Istana Negara. Upacara dibuka oleh Sabila Rasyad, yang kemudian disusul dengan sambutan Wakil Presiden Hatta. Dalam amanatnya, beliau menitik beratkan kepada soal-soal pembangunan. Inilah 2 hal yang bisa saya kemukakan kepada rakyat, yang mengenai dasar-dasar kemajuan kita. Pertama, sekolah; kedua, rumah sakit. Apabila kedua ini dimajukan kepada rakyat, mari rakyat, saudara-saudara, kita kerja bersama-sama.
Bung Hatta adalah seorang intelektual ulung, pendidikan tinggi di Belanda, pemikirannya yang visioner di bidang ekonomi, dan kecintaannya pada buku yang tak terbatas. Bahkan saat diasingkan ke Digul, yang ia bawa adalah 16 peti buku. Beliau tahu, untuk memimpin sebuah bangsa merdeka, modal terbesar adalah ilmu pengetahuan dan kualitas diri. Beliau terus belajar, meningkatkan kapabilitas, dan memastikan setiap kebijakan adalah hasil pemikiran yang terbaik dan up-to-date demi kemajuan bangsa. Kita pakai sebagai satu starting point, satu saat bergerak untuk menggerakkan jiwa rakyat kita ikut serta membangun. Yang berikutnya ialah harmonis. Di tengah gejolak perbedaan pandangan politik, Hatta adalah sosok penyeimbang. Beliau menghargai setiap perbedaan yang ada. Dalam sidang-sidang krusial penentuan dasar negara, beliau berperan penting dalam mengusulkan perubahan pada Piagam Jakarta, yaitu dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan ini adalah puncak dari toleransi dan kepedulian, memastikan setiap golongan, suku, dan agama merasa dihargai dan menjadi bagian dari Indonesia. Hatta mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan pemecah belah. Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Sekitar 5 tahun, Hatta mengumumkan niatnya di tahun 1955 untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden setelah parlemen dan konstituente hasil pemilihan rakyat terbentuk. Menurut Hatta, dalam sistem kabinet parlementer, wakil presiden tidak lagi memiliki peran yang signifikan karena kepala negara hanya bersifat simbolis. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan utama Hatta untuk memimpin bangsa ini, melainkan sebagai salah satu caranya untuk mengabdi kepada rakyat. Setia pada prinsip dan negara. Loyalitas Bung Hatta bukan kepada jabatan atau individu, melainkan kepada ideologi bangsa dan negara. Saat beliau merasa prinsipnya untuk menegakkan negara hukum tidak lagi sejalan dengan jalannya pemerintahan, pada tanggal 20 Juli 1956, Bung Hatta mengirimkan surat resmi ke DPR yang berisi pengumuman rencana beliau untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Tindakan itu bukan pembangkangan, melainkan perwujudan kesetiaan tertinggi. Ia memilih menjaga martabat dan prinsipnya demi kebaikan jangka panjang Indonesia, membuktikan bahwa kepentingan negara jauh di atas kepentingan pribadi dan kekuasaan. Delegatie, minister-president Mohammed Hatta. Het is mij als leider de delegatie van de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in Unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen, welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini,
maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata pada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertanggung. Kisah perundingan di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa pokok Perjuangan Bung Hatta adalah serangkaian penyesuaian strategi. Ketika di Belanda, ia mengubah strategi perjuangan dari fisik menjadi diplomasi dan politik melalui organisasi. Di masa kemerdekaan, ia merancang konsep ekonomi kerakyatan yang kontekstual dengan kondisi Indonesia. Bung Hatta adalah negarawan yang proaktif, cepat tanggap terhadap dinamika global dan tantangan di depan mata. Ia selalu mencari cara-cara baru yang lebih efektif untuk mencapai tujuan, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terakhir, kolaboratif. Kita tak bisa membayangkan proklamasi tanpa kolaborasi epik antara Soekarno dan Hatta. Mereka adalah dui tunggal. Meski sering berbeda pandangan, mereka tahu bahwa tujuan besar kemerdekaan hanya bisa dicapai dengan kerjasama dan sinergi. Hatta adalah ahli strategi yang terbuka, mau bekerja dengan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, untuk menggerakkan semua sumber daya demi kepentingan bersama. Ia percaya pada kekuatan kolektif melebihi kehebatan individu. Begitulah Bung Hatta di masa hidup. Mengabdi untuk bangsa menjadi prinsipnya yang utama. Walau raganya sudah tak di bumi, Bung Hatta akan selalu menjadi inspirasi bagi para pemuda untuk mengharumkan bangsa. Hujan air mata dari pelosok negeri saat